Sahabat setia selamanya. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih terus menyaksikan Special Report Debat Capres-Cawapres 2019. Kita masih menantikan berlangsungnya debat, kira-kira 1 jam lagi kita akan membahas bersama peneliti dari SMRC, Pak Sirajuddin Abbas. Pak Sirajuddin Abbas, kalau tadi kita sudah membahas satu persatu dari tiap tema yang akan dibahas nanti dalam debat perdana. Kira-kira kalau saya ingat Anda pernah bilang bahwa substansi kemudian tidak terlalu menjadi yang terpenting, tetapi yang dicari oleh pemilih adalah kesantunan dan penguasaan materi. Apakah nanti kira-kira apa ekspektasi Anda dari dua pasangan calon ini? Ya, saya kira kalau dari sisi argumen dasar sudah di layout di visi misi yang sudah terpublikasi. Saya kira mereka tidak akan mengulang yang itu secara lebih mendalam. Tapi saya kira yang penting kita lihat adalah fokus agenda dari 4 topik yang dibahas itu ke depan seperti apa, dan bagaimana mereka menarik pelajaran dari pengalaman masing-masing. Pak Jokowi menarik pengalaman dari 4 tahun pemerintahan seperti apa menangani misalnya masalah-masalah HAM masa lalu dan saat ini, juga memperbaiki sistem hukum untuk menciptakan rasa keadilan yang lebih baik pada masyarakat, kepastian bagi para pelaku usaha, dan juga jaminan hak-hak dasar, kebebasan individu juga bisa dilindungi, dan juga ancaman terhadap kebebasan masyarakat dan kerukunan masyarakat bisa betul-betul ditangani dan bahkan direduksi pada tingkat yang sangat minimal. Misalnya soal terorisme dan penyebaran paham-paham radikal seperti dijelaskan Pak Ansar tadi. Harapannya kedua-duanya akan beranjak dari pelajaran yang mereka petik selama 4 tahun terakhir, dan mungkin untuk Pak Prabowo pengalaman sejak masa reformasi sampai saat ini, dan bagaimana mengangkat kebijakan-kebijakan yang lebih realistis untuk dilakukan, dan juga indikator-indikator kinerja apa yang ingin mereka penuhi dalam 5 tahun ke depan jika mereka terpilih. Oke, pasangan calon presidennya sama, tetapi calon wakil presidennya yang berbeda. Ini yang kemudian juga dinanti-nantikan oleh publik, seperti apa performa dari masing-masing calon wakil presiden. Apa kira-kira analisa Anda nanti harapan publik terhadap masing-masing cawapres? Saya kira begini, Pak Sandi saya kira punya peluang lebih besar untuk memperkuat posisi Pak Prabowo. Beliau berangkat dari dunia profesional, dari dunia bisnis, dan relatif tidak punya rekam jejak yang langsung yang langsung bisa dilihat publik selama ini. Jadi peran beliau sebagai wakil gubernur saya kira belum memberikan banyak catatan di sektor-sektor hukum, HAM, terorisme, dan korupsi misalnya. Kalau Pak Ma'ruf? Tapi Kiai Ma'ruf saya kira punya rekam jejak yang cukup banyak di situ. Beliau politisi cukup lama, juga aktivis organisasi Islam terbesar, dan beliau juga punya catatan terkait dengan misalnya interaksi dengan kelompok-kelompok Islam yang sangat beragam, termasuk saya kira interaksi beliau dengan kelompok-kelompok Islam yang terlihat lebih radikal dibanding mainstream NU misalnya. Oke, Pak Abbas setuju tidak dengan pendapat karena ada sebagian yang kemudian menyaksikan performa Pak Ma'ruf, kalau nanti di debat terbukti terbalik, maka itu akan kemudian menjadi peneguhan yang lebih kuat untuk dukungan kepada Jokowi? Sejauh ini kita juga melihat kecenderungan Kiai Ma'ruf ini memang tidak memberikan tambahan elektoral ke Pak Jokowi. Tetapi beliau membantu untuk memperkuat basis elektoral yang sudah ada. Jadi penopang betul-betul. Nah, dalam hal ini saya kira terkait opini publik yang ditunggu dari Kiai Ma'ruf adalah sejauh mana beliau bisa turut mengukuhkan rencana-rencana kebijakan dan agenda-agenda yang akan ditawarkan oleh Pak Jokowi. Jadi fungsinya tetap sebagai penguat, peneguh. Ya. Oke, baik, kita sama-sama saksikan Pak Abbas. Ini adalah lokasi debat dan tampaknya calon presiden nomor urut 02 dan calon wakil presiden Sandiaga Uno, Prabowo Subianto, dan Sandiaga Uno sudah hadir di lokasi debat di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan.
Iya, kita masih menantikan kehadiran paslon nomor urut 01 Jokowi dan Ma'ruf. Tapi kalau tadi kita boleh lanjutkan lagi, jadi memang secara survei terbukti bahwa Kiai Ma'ruf belum memberikan kontribusi elektoral yang cukup berarti untuk hanya mau berkuat aja. Artinya kita akan sama-sama menyaksikan bagaimana performa debat malam ini yang kemudian apakah kemudian akan bisa memberikan kontribusi atau tidak begitu. Tapi posisi survei terakhir seperti apa Pak Abbas untuk elektoral masing-masing? Saya kira rata-rata kalau kita lihat dari sejumlah laporan survei yang beredar termasuk punya kita juga, memang dari September sampai saat ini kekuatan Pak Jokowi agak sedikit terkoreksi, agak sedikit melemah dari September ke Desember lah kira-kira gitu. Okay. Agak sedikit melemah. Dan ada sedikit penguatan dari Pak Prabowo. Okay. Nah, sejauh ini kita tidak melihat ada ada problem yang cukup serius karena itu normal saja. Itu Pak Jokowi sudah mencapai level elektoral yang cukup tinggi, mungkin di sekitar 60-an%. Jadi kalau koreksi itu normal di awal-awal. Sementara Pak Prabowo dan Pak Sandi itu masih punya ruang untuk naik lebih besar lagi. Okay. Nah, tinggal seberapa baik masing-masing tim kampanyenya untuk mempertahankan basis-basis elektoralnya, gitu, supaya semakin solid dan juga atau bahkan bertambah. Sementara tim Pak Prabowo itu harus bekerja, harus lebih keras lagi karena mereka harus juga berusaha menggeser sebagian dari pemilih Pak Jokowi Kiai Ma'ruf ke blok mereka. Ke blok mereka. Oke, baik. Kita sama-sama nantikan Pak Abbas, tapi terima kasih untuk kebersamaannya bersama kami di Special Report. Dan pemirsa tetaplah bersama kami, sesaat lagi Special Report masih akan kembali bersama Rudi Andanu.